Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah-rumah maupun yang ada dalam perjalanan dimanapun saudara beribadah. Saya percaya Tuhan melawat kita, menjamah kita. Mari buka hati kita sungguh-sungguh. Kita fokus beribadah, kita konsentrasikan. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dan keluarga saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Terima kasih untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Pengharapan kami tetap kepada Tuhan. Namun terlebih-lebih daripada semuanya ya Tuhan, apapun yang terjadi, kami mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan Engkau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, hanya diri-Mu saja yang kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau, kami sembah Engkau saja ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lebih dahsyat dari Engkau, tiada yang lebih hebat dari Allah kami. Segala kebaikan-Mu Kau curahkan bagi kami. Tiada yang alamo, tiada masyano, tiada masano. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, puji Dia, bermazmur bagi Dia, bernyanyi bagi Allah-Mu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Lawat setiap kami, lawat setiap kami. Lawat
kami, jamah kami, urapi kami Tuhan. Oh, ku tak mampu jauh darimu, ku tak bisa Tuhan, tanpamu ku tak mampu ya Bapa. Haleluya. Jadi apa kami Tuhan kalau tidak bersama dengan Engkau? Tanpa Engkau sungguh kami bukan apa-apa ya Tuhan. Engkau adalah segala-galanya buat kehidupan kami. Engkau yang terindah, Engkau yang terhebat, Engkau yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami, melebihi dari apapun yang mampu Kau berikan. Tapi kami menginginkan Engkau lebih daripada segala-galanya ya Tuhan, lebih daripada segala-galanya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bersama-sama saudara yang di rumah, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Buka hatimu, rasakan kehadirannya bagi dirimu. Rasakan kehadirannya dalam rumah-rumahmu, dalam hidupmu, dalam hatimu. Tak cukupkah untuk membuat Dia menjadi yang terutama? Oh, yes Lord. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita karena Engkau yang paling berharga dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Ayo kita bertepuk tangan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, Dia curahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Amin. Haleluya. Come on. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Here we go, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Come on. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Lebih lagi bersama-sama, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus. Semuanya berseru. Oh, 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 oh. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan.
Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Tuhan kita baik. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hati saudara, buka pikiran saudara. Biarlah firman Tuhan menjadi benih yang baik untuk kehidupan kita. Sekali lagi kita berdoa, Tuhan, persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di matamu. Sekali lagi katakan bersama. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di matamu. Katakan Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu. Ku nyatakan kemuliaan. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu. Ku nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu. Ku nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu. Ku nyatakan kemuliaan-Mu. Katakan bersama. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu. Ku nyatakan
Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman, berdoa terlebih dahulu supaya kita semuanya mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berhimpun dan mengikuti ibadah bersama. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebab firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau ada. Kiranya pada hari ini, setiap yang mendengar firman Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati, dan biarlah semua yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berikan kemenangan. Ada pertolongan yang besar, ada kemurahan Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Petrus Eng yang telah melayani saudara-saudara dengan baik dan sekarang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setahun ini dunia digaduhkan dan direpotkan oleh pandemik virus corona. Negara mana yang tidak sibuk menangani virus corona? Kita tidak tahu sampai kapan ini bisa selesai. Berita-berita yang muncul tiap hari sukar membuat kita tenang. Sukar membuat kita bisa mengalami ketenangan. Ada teman, ada tetangga, bahkan ada keluarga yang terdekat yang sangat kita kasihi juga kena virus corona dan tidak sedikit yang meninggal. Belum lagi adanya bencana alam. Kalau saudara memberi perhatian bahwa hari-hari terakhir ini ada banyak bencana alam. Ada gempa, ada gunung meletus. Bahkan bulan lalu pesawat Sriwijaya Air jatuh. Hari ini marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita mau melihat di tengah-tengah ketidaktenangan kita, di tengah-tengah pertanyaan yang muncul dalam hidup kita, kita mau merenungkan firman Tuhan mengenai kasih Allah. Sebab ada banyak orang bertanya, di mana Tuhan ketika ini semua sedang berlangsung? Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak orang hari-hari terakhir ini menanyakan, kalau Tuhan mengasihi, mengapa ada pandemik? Di mana Tuhan itu sekarang ketika pandemik ini berlangsung? Nah, hari ini kita mau mempelajari firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini, di mana Tuhan? Dan apa yang sedang Tuhan kerjakan? Saudara-saudara, yang pertama, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan tadi, yang pertama, kita menemukan kebenaran. Allah hadir dan berpihak kepada kita dalam menghadapi segala situasi yang ada. Sebab firman Tuhan bilang dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi dengan kata lain, saudara, firman Tuhan mau mengatakan, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita hadapi bersama, Allah itu hadir. Allah itu berpihak kepada kita dalam menghadapi segala situasi yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang pandemik ini menyebabkan orang menjadi kesepian, karena kita tidak berani kemana-mana dan dibatasi kemana-mana. Kalau saudara masih ingat, sekarang ada banyak istilah baru. Work from home, study from home. Bahkan apapun yang kita kerjakan harus dari rumah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua yang sedang berlangsung ini bukan cuma sakit penyakit yang kita takutkan, tetapi sudah merembet dan beralih ke berbagai macam sektor. Salah satu adalah masalah ekonomi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara saudara yang terdampak oleh virus corona? Ekonominya terutama. Saudara-saudara, banyak orang memeras pikirannya untuk mencari jalan keluar. Sebab semuanya dan hampir semua lapisan itu sangat terdampak. Banyak di antara saudara yang mengalami guncangan. Dan bukan cuma jemaat, rekan-rekan hamba Tuhan juga sedang mengalami perjuangan. Ada teman-teman hamba Tuhan yang jualan pulsa. Ada teman-teman hamba Tuhan yang juga jualan masakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada jemaat yang berkata begini, saya tidak berani berbicara kepada istri tentang keadaan ekonomi keluarga kami. Saya nggak sampai hati menyampaikan tentang keadaan ekonomi yang sedang ada dalam rumah tangga kami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan itu berkata, jika Allah di pihak kita, jika Allah hadir dalam hidup kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita pada waktu kita sedang dalam keadaan bergumul dengan apapun. Tuhan itu bukan cuma hadir, tapi Tuhan itu juga menjadi pembela dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu, semua saudara yang saat ini
sedang ikut mendengarkan firman Tuhan dan ikut dalam ibadah ini, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada keraguan tentang apapun terhadap Tuhan, maka saya mau menyampaikan, Allah itu hadir menyertai hidup saudara, tapi juga Allah itu berpihak dalam hidup saudara. Mari saya ajak saudara merenungkannya dalam firman Tuhan ini. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan itu hadir, tapi juga menjadi pembela dalam hidup kita. Pernahkah saudara ingat kisah tentang Daud berhadapan dengan Goliat? Goliat itu sudah berhasil menciptakan ketakutan atas seluruh bangsa Israel. Tetapi satu-satunya pribadi yang tidak pernah takut menghadapi Goliat adalah Daud. Daud itu begitu beraninya menghadapi Goliat karena adanya sebuah keyakinan bahwa Allah itu ada dan menjadi pembela berpihak kepada dia. Saudara-saudara, pengetahuan dan keyakinan yang kita miliki bahwa Allah itu hadir dan berpihak dalam hidup kita akan memampukan kita memandang kehidupan ini dengan penuh keberanian. Tidak lagi takut, tidak lagi pesimis, tapi penuh dengan keyakinan. Kalau Allah berpihak kepada kita, kalau Allah hadir dalam hidup kita, siapa yang menjadi lawan kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang kalau hidupnya lagi susah, lalu memikirkan, kalau ada orang yang hidupnya mungkin ekonominya sedang goncang dan bahkan mungkin bangkrut, atau mungkin di PHK, memikirkan bahwa Allah tidak hadir, Allah tidak bersama, Allah sedang menghukum. Saya mau mengatakan tidak, saudara. Teori yang seperti itu dinamakan teori retributif. Itulah yang dinamakan dengan teologi retributif. Banyak orang itu suka berpikir begini, berkat, kemudahan, keberhasilan adalah buah dari ketaatan, kebenaran dan iman. Tapi pemahaman yang seperti itu dibatasi hanya ansih itu saja. Dan juga ditambahkan pula dalam teori itu penderitaan, kegagalan, kesulitan, kebangkrutan adalah hasil ketidaktaatan, dosa, kurang iman, dan Tuhan sedang menghukum. Dan saya harus berkata bahwa itulah pandangan retributif yang sempit, selalu menyebabkan hukum sebab dan akibat. Kalau orang bangkrut sedang dihukum Tuhan. Kalau orang sakit kena COVID, itu sedang dikutuk Tuhan. Itu sedang dihajar Tuhan. Pandangan-pandangan yang seperti itu harus mulai ditinjau ulang. Karena itu pandangan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran yang separuh bukan kebenaran. Kebenaran itu harus bersifat final 100%. Saya mau kasih contoh. Masih segar di ingatan kita bahwa bulan lalu ada pesawat Sriwijaya Air jatuh. Pandemik ini menyebabkan segala macam berubah. Ketika orang mau ikut sebuah penerbangan, sekarang datangnya tidak bisa 2 jam sebelumnya. Sekarang harus datangnya beberapa jam sebelumnya karena harus ngantri untuk mengikuti tes COVID di lapangan udara atau di terminal atau di airport. Saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, dengan banyaknya penumpang yang memiliki tiket semua untuk berangkat, kalau datang ke lab semuanya, tentu saja butuh waktu yang lama. Itu sebabnya diminta bukan cuma 2 jam sebelumnya, tapi beberapa jam sebelumnya. Tetapi sekalipun ada orang yang sudah berangkat beberapa jam sebelumnya, ternyata nggak bisa berangkat. Tiket yang sudah dipegang, yang harusnya berangkat, jadi gagal. Karena apa?
karena tes labnya belum keluar, sedangkan jadwal pesawatnya berangkat. Itulah yang sedang terjadi dan telah terjadi dengan Sriwijaya Air yang jatuh itu. Nah, ada orang yang sudah punya tiket, saudara, punya acara penting untuk di kota tujuan di Ponti, tapi tidak bisa menggunakan tiketnya itu karena tidak disertai dengan tes swabnya atau tes COVID-nya yang sudah di tangan sebab sedang diproses. Sedangkan pesawat sudah harus berangkat dan akhirnya dia tidak diperkenankan masuk karena hasil tes swabnya belum ada di tangan. Semua orang bilang gini, ini pasti karena Tuhan itu nggak suka dengan perjalanan kamu. Kamu ini termasuk orang yang dihukum. Kalau kamu itu orang yang sungguh-sungguh, pasti semuanya lancar. Kalau ada hambatan yang model kayak begini-begini, pasti kamu itu sedang dihukum Tuhan. Kegagalan kamu berangkat ini adalah satu bukti bahwa kamu itu sebetulnya Tuhan tidak kehendaki semua berkat yang kamu pikirkan dan kamu rancangkan. Orang berpikir negatif bahwa itu adalah bukti bahwa dia kurang setia sama Tuhan. Orang kurang iman, ada dosa, makanya dia gagal berangkat, gagal naik pesawat. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang yang gagal naik pesawat itu. Tapi beberapa jam kemudian, pandangan-pandangan yang negatif itu tiba-tiba berubah. Karena pesawat Sriwijaya Air jatuh. Dan semua yang ada di pesawat itu meninggal. Saudara-saudara, apakah gagalnya itu merupakan hukuman Tuhan? Setelah jatuh, orang baru sadar bahwa itu bukan hukuman Tuhan. Itu bukan karena kurang iman. Itu bukan karena belum doa sebelum berangkat. Bukan. Tapi itu bukti bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup seseorang dan menjadi pembela. Bagaimana Pak dengan yang mati? Tuhan pasti punya rencana juga dengan yang sudah dinyatakan meninggal. Jadi dengan kata lain, di tengah-tengah pandemi, kesulitan dan apapun yang sedang terjadi, Tuhan itu hadir dan menjadi pembela. Jangan pernah susah, jangan pernah takut, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak saudara-saudara membaca dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan bilang begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya firman Tuhan itu mau mengatakan, kalau orang itu terima Tuhan Yesus, itu sudah satu paket. Paket apa? Segala sesuatu berkat itu ada dalam Yesus Kristus. Artinya Allah berjanji mencukupi hidup kita dalam Kristus Yesus. Allah itu memberikan Yesus, tapi juga menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita hidup dalam iman bersama Tuhan Yesus. Allah itu mencukupi hidup kita, tapi dengan pengertian Allah itu mencukupi tidak berarti kita tidak mengalami kekurangan. Tidak berarti kita tidak bisa mengalami penderitaan. Allah itu menyembuhkan, bukan berarti kita tidak bisa sakit. Allah itu menolong, bukan berarti kita tidak bisa mengalami yang namanya kegagalan. Tapi segala sesuatu itu dengan hadirnya Tuhan mencukupkan agar kita tidak perlu kecewa, sebab pemeliharaan Tuhan itu nyata. Saudara-saudara, ada seorang bapak, setiap hari kerjaannya sebelum COVID ini adalah antar jemput siswa, murid-murid yang sekolah. Tapi begitu COVID ini dinyatakan pemerintah, semua siswa belajar dari rumah secara daring atau online. Tahukah saudara apa yang terjadi? Maka bapak ini langsung selesai, tidak bisa mengerjakan apa-apa, dan penghasilannya berhenti. Ada listrik yang harus dibayar di rumahnya, ada PDAM yang harus dibayar,
Ada cicilan-cicilan yang harus menjadi kewajibannya setiap bulan. Ada istri, ada anak-anak yang menjadi pikulan dan tanggung jawabnya. Tahukah saudara-saudara, di tengah-tengah pandemik ini, Bapak inilah salah satu yang terkena dampaknya. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kasih Allah itu memberikan anaknya, tapi juga memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Walaupun susah dimengerti, tapi jalan Tuhan itu selalu ada. Tuhan mencukupi Bapak ini. Dan tahukah saudara, Bapak ini karena nganggur, karena tidak bisa lagi menjadi driver antar jemput siswa. Maka Bapak ini, saudara-saudara, ketika dia beribadah, dia berdoa, minta supaya Tuhan tolong, Tuhan lawat, supaya Tuhan berkati hidupnya. Dan Tuhan itu Allah yang mendengar doa. Tuhan itu mengerti pergumulan. Tuhan itu tahu apa yang sedang dibutuhkan. Maka ada banyak penawaran kepada Bapak ini dari teman-teman satu gerejanya. Ayo kerja ini, ayo kerja ini. Tapi satu hal yang membawa hatinya itu mau melangkah, yaitu ketika ada beberapa orang di jemaat itu bilang, ayo kita jualan rumah. Kamu belajar untuk menjual rumah. Siapa tahu kamu bisa berhasil menjual rumah. Dan tahukah saudara-saudara, dalam 8-9 bulan, waktu dia menawarkan rumah, dalam 8-9 bulan itu, dia berhasil menjual 12 rumah. Berarti 1 bulan itu rata-rata sekitar 1 rumah lebih yang laku dijual. Dan hasilnya dari menjual rumah itu dia mendapatkan berkat untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan rumah tangganya. Allah itu hadir, Allah itu membela, tapi Allah itu juga mencukupi. Yang ketiga, saudara, kasih Tuhan itu, kasih Allah itu kepada kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Mari saya ajak saudara membaca dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Orang itu suka berpikir dengan hadirnya sakit penyakit, dengan hadirnya COVID, dengan hadirnya ekonomi yang morat-marit, dan keadaan yang serba tidak menyenangkan ini, maka itu berarti Tuhan tidak ada lagi mengasihi kita. Kita menjadi kehilangan kasih Tuhan sebab kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Salah, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Allah kepada kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Apapun yang sedang saudara alami, apapun yang sedang saudara hadapi, Tuhan tetap mengasihi saudara, Tuhan tetap mencintai saudara, Tuhan tetap memberi perhatian kepada saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara mendengar ada seorang yang bernama Joni Eareckson Tada? Joni Eareckson Tada ini, saudara-saudara, adalah seorang ibu, ada seorang wanita. Sekarang usianya 71 tahun. Dan dalam kondisi lumpuh. Bukan kakinya saja yang lumpuh. Sebab dari leher ke bawah itu lumpuh. Kakinya tidak bisa digerakkan, tangannya nggak bisa digerakkan. Dia hidup di kursi roda. Dan di dalam keadaan yang seperti itu, sejak usia 18. Pada waktu usia 18, dia suka olahraga berkuda. Dia suka tenis, dia suka berenang. Tapi satu hari dia jatuh, yang menyebabkan dari leher ke bawah tidak bisa digerakkan. Ini foto-fotonya saudara bisa lihat. Saudara-saudara, dia cuma bisa menggerakkan apa-apa hanya dengan
giginya dan mulutnya saja. Karena itu yang cuma sarafnya yang bisa dikontrol. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa sulitnya menjadi seorang Joni Eareckson Tada. Tapi tahukah saudara, di tengah-tengah kesulitan itu, bulan Desember kemarin, ia menyatakan bahwa dirinya kena COVID. Pernahkah saudara membayangkan hidup yang sudah malang begitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Pada bulan Desember, dia dinyatakan kena COVID. Yang sehat saja, yang kaki tangannya lengkap bisa bergerak, begitu kena COVID saja langsung ketakutan dan langsung drop sukacita dan juga keberaniannya. Ngebayang nggak saudara-saudara, seorang Joni Eareckson Tada yang melayani Tuhan, yang menjadi penyiar radio, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ternyata juga kena COVID. Dan malangnya adalah dia adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah pergumulannya itu, Joni Eareckson Tada berdoa. Joni Eareckson Tada percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh COVID. Kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan musibah di mana seluruh badannya, anggota badannya tidak bisa digerakkan, kecuali mulutnya saja dan matanya. Saudara-saudara, Joni Eareckson Tada tidak mundur. Joni Eareckson Tada tidak murtad. Joni Eareckson Tada tidak memaki dan mengumpat Tuhan, tidak marah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulannya itu, dia percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi dia. Dan puji Tuhan, apa yang dia yakini, apa yang diimani itu betul-betul nyata. Tuhan tolong, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari kehidupan Joni. Demikian juga kehidupan saudara. Hari ini siapapun juga saudara, saya mengundang semua saudara untuk jangan pernah sekali-kali meragukan kasih Tuhan. Dia mencintai saudara, dia mengasihi saudara, dia ada di depan saudara, dan dia sedang mengerti apa yang saudara hadapi. Tuhan mencintai saudara. Jangan ragukan kasih Tuhan, sebab Tuhan mengasihi saudara. Dan saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Saya mengajak saudara berdiri. Kita menundukkan kepala dan kita bilang kepada Tuhan, Tuhan ini saya. Saya mau Tuhan melawat. Saya mau Tuhan campur tangan. Yang sakit berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Berikan saya kemenangan. Berikan saya pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan tolong saya. Ekonomi saudara, bisnis saudara, masa depan saudara, keadaan saudara, ada Tuhan yang saat ini mampu menolong saudara. Mari, saya ajak saudara berdoa. Kalau ada hal-hal yang saudara sedang gumulkan, taruh tanganmu di dada. Kalau ada hal-hal yang saudara gumulkan, taruh tangan kananmu di dada. Kalau ada bagian yang sakit, taruh tangan kanan saudara di bagian yang sakit. Saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh jemaat, setiap orang yang percaya, yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya ada mujizat di dalam Tuhan. Sebab bilur Tuhan menyembuhkan dan kuasa-Mu tidak pernah gagal. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, membangkitkan orang mati, hari ini iman yang mati, tubuh yang mati, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata. Setiap penyakit yang sedang saudara alami dicabut dalam nama Yesus, disembuhkan dan diberikan bagian yang baru, organ-organ yang baru, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagi saudara-saudara yang sedang mengalami masalah krisis ekonomi, keadaan keuangan yang menyulitkan, dalam nama Yesus,
Aku berdoa supaya tingkap sorga terbuka dan engkau diberkati oleh Tuhan. Doamu dijawab, doamu didengar, dan engkau memperoleh apa yang kau doakan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami percaya, tidak ada firman Tuhan yang gagal. Tuhan setia mengawal firman-Mu. Kemurahan dan kebaikan Tuhan belaka menyertai hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus, berdoa buat Pak Petrus, berdoa buat anaknya. Tuhan sendiri yang membela, Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Terima kasih, berkati seluruh jemaatnya, berkati seluruh pelayan Tuhannya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama mengatakan, dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran dan siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.